Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Keyakinan kelas ya. Yang pertama, kita sepakat ya, keyakinan kelas kita yaitu yang pertama peduli terhadap lingkungan ya. Terus yang kedua itu bersikap sopan kepada semua orang. Yang ketiga bersikap jujur dan amanah. Yang keempat apa? Menjaga ketenangan dan situasi agar tetap kondusif. Yang kelima disiplin. Yang keenam suka membantu. Ini kalian semua terima kasih. Kalian sudah menghias keyakinan kelas yang kita buat ya. Nah sekarang Ibu minta keyakinan kelas yang sudah kita buat semuanya bisa menanti. Sepakat ya? Sepakat. Sekarang kalian satu persatu boleh menandatangani keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ya, silakan. Silakan Bu Nila mulai dari barisan sana. Silakan tanda tangan boleh di mana saja.
Ayo, siapa lagi yang tanda tangan? Silakan. Tanda tanganin. Tanda tangan. Anak-anak, kalian sudah selesai membuat keyakinan kelas. Sekarang Dunia minta kalian minta tolong satu anak untuk menempel keyakinan kelas. Nah, kita tolong ya Keza, silakan ditempel keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Silakan. Tempel di sini. Ada yang membantu nak? Silakan, Saka. Ini nak, pennya. Nah, ya, silakan maju. Terima kasih untuk kepada Mas Saka dan ini Mas Keza. Terima kasih ya untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Keyakinan yang telah sudah kita sepakati dapat kita laksanakan dengan kesadaran, dengan apa? Dengan rasa ini ya, dengan rasa kesadaran untuk perbaikan kelas kita semua ya. Cukup sekian ya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mobil tambah nganggo urang. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak Ibu guru, karyawan yang saya hormati, lebih khusus kepada calon guru penggerak Ibu Rusmila Sarjana Pendidikan Agama Islam yang saya hormati. Marilah yang pertama dan utama kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak hal kepada kita, kesehatan, kesempatan, sehingga pada siang hari ini
kita masih diberi kesempatan bertemu untuk melakukan kegiatan secara rutin. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada semua anggota keluarga, kepada sanak handai tolan, termasuk pada kita semua. Mudah-mudahan besok kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah saya berdiri di sini untuk menyampaikan susunan acara diseminasi aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Namun sebelumnya akan saya bacakan susunan acaranya. 1. Pembukaan, 2. Sambutan kepala sekolah, 3. Acara inti yaitu penyampaian materi dari calon guru penggerak oleh Ibu Rusnila SPDI, dan acara yang terakhir penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah kita masuk pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah acara pada siang hari ini bisa berjalan lancar, tidak ada rintangan satu hal. Menuju acara yang kedua, yaitu sambutan kepala sekolah. Maka dari itu untuk ini diberi kesempatan untuk Bapak Kusmati Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru karyawan SD Karangtengah 2. Marilah sebelumnya tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah dan nikmatnya pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang ini dalam rangka menyukseskan program dari Bu Rusnila, program calon guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini tentunya adalah rangkaian dari kegiatan Bu Rusnila. Dalam hal ini tentunya kita semua mari berpartisipasi, memberikan dukungan, semangat pada Bu Rusnila, yang tentunya program calon guru penggerak ini adalah sangat bagus bagi kita semua, tentunya bisa memotivasi kita semua, sehingga harapannya nanti kita semua di dalam hal memberikan pelayanan kepada anak lebih baik. Pada kesempatan kali ini materinya adalah tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Oleh sebab itu mari nanti kita dengarkan dengan seksama, tentunya ini nanti juga akan berpengaruh positif terhadap kita. Untuk itu demikian yang biasa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan pada siang hari ini. Menuju acara yang ketiga, yaitu acara inti. Oleh karena itu maka dimohon untuk Ibu Rusnila Sarjana Pendidikan Agama Islam, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah
SDN Karangtengah 2 Bapak Kusmadi, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Karangtengah yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas ini dalam rangka acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya, salawat berserta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan selalu kita nantikan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin dan memfasilitasi untuk lancarnya kegiatan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SDN Karangtengah 2 yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas kolaborasinya, terima kasih atas dukungannya kepada saya. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan nanti dapat bermanfaat. Amin. Saya berdiri di sini, mohon maaf, bukan maksud untuk menggurui, tapi ini merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak dalam program pendidikan guru penggerak, yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Modul ini sudah saya pelajari. Saya harapkan dalam kegiatan ini saya akan menyebarkan praktik baik, yaitu budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi pemaparan, biar kita semangat, kita ice breaking sejenak. Saya harapkan Bapak Ibu mohon untuk berdiri sebentar. Ikutin ya. Ya. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar, diputar. Digulung-gulung, tangan digulung. Ular melintang, badan bundar. Kanan, kiri, siap berdoa. Tepuk dari 2, tepuk dari 3, tepuk dari 4, tepuk dari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, satu jari dua, buat jembatan panjang. Dua jari kiri, satu jari 4, buat kamera cepet. 3 jari kiri, satu jari 6, buat bernarai. 4 jari kiri, satu jari 8,
keluar telinga rintik, dimajari piring, menjadi seluruh siap berdoa. Kepada Bapak Ibu guru semua, mudah-mudahan kita menjadi lebih semangat dan untuk ice breaking yang tadi bisa kita terapkan kepada murid-murid kita di kelas ya. Selanjutnya yaitu pemaparan Baik Bapak Ibu, untuk hari ini pemaparan yang akan saya sampaikan yaitu pertama tentang budaya positif, yang kedua disiplin, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat motivasi, kelima teori kontrol, keenam restitusi, yang ketujuh keyakinan. Kita masuk ke budaya positif. Budaya positif di sekolah, nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, apa itu disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Socrates dan Plato. Selanjutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Selanjutnya, nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai
kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Selanjutnya, tentang teori motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu terdapat motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, yang termasuk motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Selanjutnya, motivasi eksternal yang kedua yaitu mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Selanjutnya yaitu motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini termasuk tujuan dari disiplin positif. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan kebutuhan. Penguasaan yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat yaitu kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Selanjutnya yang kelima, kebutuhan dasar yang kelima yaitu kesenangan. Jadi kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kelima kebutuhan dasar manusia ini harus dimiliki kelima-limanya. Kalau kita itu, insya Allah kalau kelima-limanya terpenuhi, insya Allah kebutuhannya dapat berjalan dengan baik. Jadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selanjutnya, teori kontrol. Teori kontrol ini yaitu semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu stimulus respon vs teori kontrol. Nah, stimulus respon itu terdiri dari realitas kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol ini perbedaannya ya, stimulus respon dan teori kontrol. Kalau teori kontrol yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Terus semua orang melihat hal yang sama, stimulus respon. Terus teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrolnya itu model berpikir menang. Contoh, ini adalah contoh dari hukuman dan konsekuensi. Contohnya, contoh hukuman yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Contoh yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Contoh yang ketiga hukuman yaitu murid diminta melepas sepatu seharian karena
tidak memakai sepatu berwarna hitam. Nah, perbedaannya kalau konsekuensi yaitu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Itu contoh dari konsekuensi. Bagaimana dengan penghargaan? Nah, penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita mengingatkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Selanjutnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkan, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Selanjutnya, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Selanjutnya, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Belakang dulu ya. Belakang dulu. Selanjutnya, penghargaan. Riset kedua. Anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat sebelum setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen. Setiap mereka memberikan jawaban yang benar dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberi jawabannya benar. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu, mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa-mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa-mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa-mahasiswi yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Jadi sebenarnya penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi sebaiknya kalau itu kita tidak perlu memberikan hadiah, ya. Selanjutnya, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dan selanjutnya, dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu
lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Selanjutnya penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum. Mereka tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya, dalam sistem ranking, mereka mendapatkan ranking kedua yang akan merasa paling dihukum. Terus memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Selanjutnya, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Namun dalam budaya positif diperkenalkan restitusi. Nah, kita akan membahas tentang restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan langkah-langkah restitusi. Selanjutnya, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kedua, validasi kesalahan. Kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasar tindakan anak berbuat kesalahan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, langkah-langkah restitusi. Contoh kalimat menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak, Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya, langkah-langkah restitusi. Contoh kalimat validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Selanjutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Selanjutnya, contoh kalimat menanyakan keyakinan. Apa yang kita percayai sebagai keyakinan kelas? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini adalah contoh dari kalimat menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi ini yang pernah saya kemarin tugas membuat video, yaitu dalam kasus 1 kemarin. Kasus 1, Yuanda adalah siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Dia selalu tergesa-gesa, yang menyebabkan tidak bisa hadir tepat waktu. Ini adalah dokumentasinya kemarin. Mungkin ini ada videonya saya. Mana? Video kemarin yang pernah saya tugas
Ini ada contohnya, contoh penerapan restitusi yang pernah saya lakukan. Kasus pertama yaitu Belanda adalah siswa yang datang terlambat. Ini videonya kemarin. Ini penerapan, contoh penerapan restitusinya ya. Ya. Kurang keras misalnya. Ya, ini suaranya enggak. Suaranya hilang. Ini Bu Sri. Orang ya tengah puasa tapi serang ini loh, Pak. Video penerapan segitiga restitusi yang pernah saya praktikkan.
Selanjutnya kita masuk ke 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, yaitu pertama itu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, 5 sebagai manajer. 5 posisi kontrol. Oke, sebentar. Selanjutnya ini tentang masalah, bentar ya. Nanti sebentar. Ada, saya tutup dulu yang ini. Bentar, ada pertanyaan sebelum dilanjut ke PPT selanjutnya. Mungkin ada pertanyaan. Mas Rifki, oleh? Ya, silakan. Terima kasih. Izin dulu bertanya. Bagaimana kita sebagai guru memposisikan diri kita sebagai manajer? Selama ini kita sering memarahi siswa atau tanpa sengaja tidak kita sadari menyakiti. Untuk kedepannya, bagaimana kita untuk kedepannya lebih baik lagi sebagai manajer? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Rifki atas pertanyaannya, yaitu bagaimana untuk kedepannya kita sebagai guru, sebagai seorang manajer. Selama ini kita guru memposisikan diri sebagai manajer ya. Pertanyaannya seperti itu. Untuk jawabannya yaitu kita harus menjalankan, sebelum kita menjadi itu guru sebagai manajer, kita harus sudah bisa menjalankan posisi kontrol kita itu sebagai teman, sebagai ini ya, posisi teman, terus sebagai posisi pemantau. Jadi kita memotivasi siswa kita untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya. Untuk yang keduanya, tadi yang pertama itu kita bisa berperan sebagai teman, sebagai pemantau, terus selanjutnya kita berperan sebagai manajer. Yang kedua, kita memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya. Terus yang ketiga, kita mendukung siswa untuk menemukan solusi dari apa permasalahan yang mereka hadapi, ya, permasalahan siswa itu sendiri. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya akan melanjutkan dari slide dari PPT berikutnya. Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, benar atau salah? Salah? Ya. Jawabannya salah. Ya. Selanjutnya, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal, benar atau salah? Betul. Betul, ya. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Pertama, contohnya di jalan ya, menggunakan helm saat mengendarai motor. Keselamatan. Oke. Keselamatan, ya benar. Selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan.
menjaga kebersihan sama. Betul. Selanjutnya dilarang menggunakan kata-kata kasar. Kesopanan. Iya. Selalu bersikap positif atau hormat. Sedia membacakan urutannya. Urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. 1. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. 2. Mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian yang nomor 5, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Demikian. Ya, terima kasih kepada Bu Sri. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi yang sudah kita pelajari. Yang pertama apa? Bisa dilengkapi? Kebutuhan. Ya, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa kira-kira Bapak Ibu? Kesenangan. Kita lihat. Iya. Bentar. Kesenangan. Kita lanjut ya. Bentar. Yang kedua. Kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Yang ketiga. Kebebasan. Kebebasan. Keempat. Tadi apa? 5. Tadi sudah kita pelajari 5 kebutuhan dasar manusia. Kelimanya tadi terus yang kelima Apa ya? Dipancing. paling depan Paling apa? nomor 4 apa? P. P. Bukan, P atau E? Paling depan P. Penguatan. 1. Kesenangan. 2. 3. 4. Penguasaan. P. Yang kelima tadi apa? Bisa nebak? Yang kelima terakhir T. Oke. Yang kelima bertahan dulu. Ya. Selanjutnya, untuk kesenangan itu kebutuhan untuk merasa senang. Yang kedua, cinta dan kasih itu kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang, berkoneksi. Untuk kebebasan yaitu kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi. Keempat, itu penguasaan yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi terus diakui. Kelima, bertahan hidup yaitu kebutuhan fisiologis, rasa lapar dan lain-lain, serta psikologis, rasa aman. Nah, untuk 3 tahapan tadi yang kita pelajarin yaitu 3 tahapan restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Ini sudah benar belum? Tadi urutannya kira-kira udah benar atau belum? Yang 3 urutan restitusi. Menurut Bapak Ibu sudah benar? Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sudah benar ya? Ya. Ini sekilas tadi menstabilkan identitas,
memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas itu bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Kalau validasi tindakan yang salah yaitu proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid, bukan berarti menguatkan tindakan yang salah untuk pantas dilakukan, namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Contoh itu bisa Bapak Ibu lihat contoh responnya. Menanyakan keyakinan itu proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Mungkin saya minta tolong untuk membacakan contoh responnya kepada Bu Nayu mungkin. Contoh respon 1. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu. Saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Kemudian untuk yang validasi tindakan yang salah, contoh responnya, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Untuk menanyakan keyakinan, contoh responnya, nilai apa yang kita percaya, apa keyakinan kelas kita. Baik, terima kasih kepada Ibu Rahayu yang sudah membacakan contoh respon dari segitiga restitusi, yaitu ada 3 tahapan ya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Mungkin sudah selesai untuk materi hari ini. Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Terima kasih. Mungkin terima kasih ya atas segala perhatian. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dapat kita terapkan di sekolah kita tentang budaya positif. Semoga sekolah kita bisa menjadi sekolah yang mencetak generasi anak bangsa yang sukses dunia akhirat sesuai dengan profil belajar Pancasila. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri plus untuk Bu Nila. Terima kasih. Kita ucapkan mati. Ininya mati. Itunya masih. Baterainya mati. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Rusmila yang telah memaparkan tentang diseminasi aksi nyata, yaitu tentang budaya positif. Mudah-mudahan kita sebagai teman dari Bu Rusmila akan bisa menerapkan, mengembangkan budaya-budaya positif untuk sekolah kita sehingga anak-anak bisa mencapai untuk menuju ke tingkat kebaikan atau kepositifan yang lebih baik. Demikian untuk acara yang selanjutnya adalah penutup, tapi sebelumnya apabila saya dalam menyampaikan secara banyak kesalahan saya minta maaf.
Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.